Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada. Kembali bersama dalam program Lentera Malam, Pujian dan Doa Jemaat Rantepao. Di tengah situasi yang sangat sulit pada saat ini, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan malam hari ini, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam Lentera Malam. Selamat menyaksikan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa Lentera Malam. Kita bersyukur kembali kita bertemu pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau mengingat kami, dan Engkau setia menjaga, memelihara kami. Kami kembali mau mendengarkan firman-Mu malam hari ini, yang selalu berikan kami kekuatan tentang luar biasa kesetiaan-Mu yang terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, agar kami sungguh bisa mengerti cara Tuhan bekerja, karya pemulihan Allah, dan kasih-Mu yang tiada pernah berhenti. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ini cerita tentang Daud dan Mephiboset. 2 Samuel pasal yang ke-9, saya baca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. 2 Samuel pasal 9 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak ada lagikah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut,
sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mikha. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pemirsa Lentera Malam yang terkasih, satu pertanyaan menarik dari teks ini adalah ayat 3. Daud katakan seperti ini, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Tidak adakah lagi orang yang tertinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Pertanyaannya adalah, seperti apa kasih Allah yang Alkitab ingin kita tahu, kita lihat dari cerita Daud dan Mephiboset? Seperti apa bentuk konkret dari kasih itu, saudara-saudara? Seperti apa bentuk yang nyata dari kasih Allah dalam hidup kita, yang Tuhan mau kita ketahui dari kisah Daud dan Mephiboset ini? Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali kisah Mephiboset dalam Alkitab yang kita baca tadi. Siapa Mephiboset? Mephiboset adalah putra Yonatan, cucu Raja Saul. Kita boleh lihat di beberapa pasal sebelumnya. Dia adalah putra Yonatan, cucu Raja Saul, Raja Israel yang pertama. Sejak awal berdiri Israel sebagai kerajaan, dia yang pertama. Dan Mephiboset adalah cucu Raja Israel. Artinya apa? Harusnya masa depannya terang benderang. Ya bayangkanlah kalau cucu raja gitu loh. Luar biasa. Dia cucu raja. Dia putra dari Yonatan. Harusnya masa depan terang benderang, luar biasa. Sebagai cucu raja, hampir pasti dunia dalam genggamannya. Harapan itu begitu kelihatan, ya, sebagai cucu seorang raja. Tapi apa yang kemudian terjadi dengan diri Mephiboset? Raja Saul kakeknya mati dalam peperangan. Yonatan ayahnya pun mati dalam peperangan. Berhentikah di situ persoalannya? Tidak. Kakeknya Saul meninggal, ayahnya Yonatan meninggal. Persoalan tidak berhenti. 2 Samuel pasal 4 ayat 4 katakan, di dalam pasal sebelumnya 2 Samuel pasal 4 ayat 4 katakan, Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yezreel. Inang pengasuhnya mengangkat dia bahwa pada waktu itu lalu lari, tapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Namanya Mephiboset. Ternyata bukan hanya harus kehilangan kakek dan ayahnya, seorang raja, tapi lebih dari itu. Ia harus terjatuh sejak umur 5 tahun dan kemudian ia menjadi timpang. Kedua kakinya timpang. Dalam kesendiriannya, ia sendiri betul-betul seolah terlupakan. Bisa dibayangkan seorang cucu raja yang luar biasa, penguasa nomor 1 di Israel, sekarang menjadi seorang yang timpang, cacat kedua kakinya. Dulu dia begitu hebat, tinggal di istana. Sekarang dia tinggal di tempat yang sangat terpencil. Firman Tuhan mengatakan dia tinggal di Lodebar. Secara harafiah bisa berarti tempat yang kering, jauh dari keramaian, jauh dari segala kemewahan yang selama ini terjadi di dalam hidupnya. Cita-cita yang dulu ada bisa dikatakan pasti hilang. Masa depannya berubah dengan sangat drastis. Dari seorang cucu raja menjadi seorang yang cacat dan harus tinggal di tempat yang jauh sekali. Dan yang luar biasa, coba lihat bagaimana Mephiboset menilai dirinya sendiri. Dalam bacaan kita tadi, Mephiboset menyebut dirinya, saya ini serupa dengan anjing yang mati. Bukan sekedar anjing, anjing mati.
Itu persepsi penilaian Mephiboset atas dirinya. Begitu rendah dia melihat dirinya, begitu hina dia lihat dirinya. Dari seorang cucu raja yang tadinya sangat hebat, luar biasa, hidup dalam kemewahan, sekarang jatuh cacat luar biasa. Dan bahkan dia melihat dirinya tidak lebih dari anjing mati. Bukan sekedar anjing, sekali lagi, anjing yang mati. Tidak punya nilai sama sekali. Seluruh darah biru, darah seorang cucu raja, ya, yang mengalir dalam dirinya seolah tidak punya arti sama sekali. Namun demikian saudara-saudara, pertanyaan pentingnya adalah, apakah hanya sampai di situ pemeliharaan Tuhan atas keturunan Saul? Apakah hanya akan sampai di situ saja? Luar biasa saudara-saudara. Firman Tuhan katakan ternyata tidak demikian. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan sekonyong-konyong tiba-tiba saja Daud ingat akan keturunan Saul. Sudah belasan tahun berlalu. Dalam hitungan saya mungkin sekitar 16 tahun. Belasan tahun berlalu dan tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba Daud ingat tentang Saul dan dia tanya, masih adakah seorang keturunan Saul yang ada? Masih ada nggak? Coba bayangkan, 16 tahun berlalu, ketika semua orang sudah pelupa, ketika semua orang sudah tidak peduli, nggak mau hargai lagi Saul, tidak lagi ada orang yang mengingat Saul. Luar biasa. Tiba-tiba saja Daud mengingat, tidak ada lagi yang tertinggal dari keturunan Saul. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba saja Daud mengingat tentang Saul. Apa yang Tuhan mau ajarkan tentang kasih Allah? Yang pertama, kasih Allah itu luar biasa. Saudara-saudara, kasih Allah itu luar biasa. Meskipun tidak lagi ada yang mengingat dirimu, tidak lagi ada yang peduli dengan statusmu sebagai cucu raja, bahkan kau harus tinggal menumpang di rumah orang di Lodebar. Meskipun tidak lagi ada yang mengingatmu, satu hal pasti, Tuhan tidak akan pernah melupakan dirimu. Orang lain boleh lupa, orang lain boleh tidak lagi mengingat, tidak lagi ada yang menghargai. Belasan tahun berlalu, hidupmu terperosok jauh di bawah. Satu hal Tuhan ingatkan, kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak akan pernah melupakan dirimu. Tuhan selalu mengingat. Saya bisa jatuh ke titik yang terdalam, saya bisa jatuh ke titik yang terendah, kedua kaki timpang, saya bisa kehilangan semua, cita-cita dan pengharapan hilang. Tapi satu hal yang harus saya ingat adalah, Tuhan tidak akan pernah melupakan dirimu. Tuhan tidak pernah melupakan. You dropped but not forgotten. Kau boleh terjatuh tapi tidak akan pernah dilupakan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 49:16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ingat seperti cincin yang dipakai di tangan, serta tangan yang digunakan untuk bekerja. Dalam setiap karya Tuhan, saya selalu diingatnya. Saudara kekasih, itu bentuk kasih yang pertama. Tuhan tidak melupakanmu. Tapi yang kedua, ada satu hal yang menarik. Saudara kekasih dalam Tuhan, bentuk kasih Allah yang tidak melupakan itu seperti apa? Dalam bacaan kita tadi, ada satu hal yang diulang sampai 3 kali dalam bacaan ini. Dan secara sengaja diulang. Yaitu apa? Dalam ayat 7, 11 dan ayat 13, berkali-kali, 3 kali dikatakan, engkau Mephiboset akan tetap makan sehidangan dengan aku. Dia tinggal di Yerusalem karena dia akan terus makan sehidangan dengan raja. Banyak hal yang berubah, tapi dia harus akan tetap makan sehidangan dengan raja. Apa artinya saudara-saudara makan sehidangan dengan sang raja? Kasih Allah itu adalah kasih yang bisa membawamu kembali, menempatkanmu kembali dari posisi yang serupa dengan anjing mati. Tuhan bawa dan angkat kembali, duduk sehidangan semeja dengan sang raja. Begitu terhormat, Tuhan bisa pulihkan. Sehidangan dengan raja itu saya bisa bayangkan, raja nggak akan makan kalau kau belum datang gitu loh. Ada Tuhan yang selalu menunggu. Nggak lengkap makan malam tanpa kehadiran dirimu. Luar biasa arti makan sehidangan, saudara-saudara. Kalau lihat kisah pemungut cukai, ya, yang makan bersama dengan Yesus, saya selalu katakan, coba perhatikan tuh. Kalau mungkin Yesus naik sepeda dengan pemungut cukai atau main bola, mungkin nggak soal ya. Tapi makan bersama dengan pemungut cukai itu masalah. Kenapa? Makan bersama itu memperlihatkan kesederajatan, tanpa sekat, tanpa pemisah. Dan itu yang Tuhan janjikan kepada
Mephiboset melalui Raja Daud. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan raja. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan tidak pernah melupakanmu, dan Tuhan membawamu ke tempat yang terbaik, ke tempat di mana sebelumnya engkau berada. Duduk makan sehidangan dengan raja, duduk sebagai anak-anak raja. Dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, menarik sekali. Wahyu pasal 3 ayat 20, di situ dikatakan, Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Makan sehidangan dengan raja merupakan juga janji eskatologis akhir zaman soal pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang kekal atas kehidupan saudara. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Ibu Bapak pemirsa Lentera Malam, kita akan bersama-sama beristirahat malam hari ini. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita mohon perlindungan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengenal kasih-Mu, Allah yang tidak pernah melupakan kami, Allah yang selalu mengingat kami, dan terus menjaga kami dari waktu ke waktu. Apapun kondisi kami hari ini, yakinkan semua anak-anak-Mu betapa Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan mengingat, bahkan ketika tak ada lagi yang mengingat diri kami. Tuhan menjangkau bahkan ketika diri kami tak terjangkau oleh perhatian siapapun. Dan Tuhan sanggup membawa kami kembali duduk sebagai anak-anak raja, sehidangan dengan-Mu ya Tuhan, menikmati seluruh berkat-Mu di meja yang Tuhan sudah persiapkan. Berkati seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu, berkati pemerintah kami, bumi kami ini. Kami merindukan bumi kami boleh pulih. Seluruh pemimpin kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk terus mengelola kehidupan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Pimpin kami malam ini Tuhan, bahkan sepanjang hidup kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang besar itu hadir lebih jauh lagi. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa.
Terpuji nama Tuhan. Amin. Demikianlah Lentera Malam kita pada saat ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan bersama-sama dapat menguatkan hati dan iman kita, dan semua kita diberkati oleh Tuhan. Saksikan edisi-edisi selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.